Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film dengan rating tertinggi di IMDb sampai saat ini. Film ini menceritakan bagaimana Andy yang diduga membunuh istri dan selingkuhannya, yang menyebabkan ia harus mendekam di penjara atas perbuatannya. Tetapi ketika masuk ke dalam penjara Shawshank, Andy bertemu dengan pria yang bernama Red, yang diperankan oleh Morgan Freeman. Dengan berbagai kejadian-kejadian kehidupan di penjara, salah satu yang menarik, Andy menjadi orang yang berpengaruh dan memberikan dampak baik bagi para napi lainnya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan seorang pria bernama Andy yang sedang di dalam sebuah mobil. Ia terlihat sangat frustasi dengan memegang pistol di tangannya dan meminum minuman keras. Scene berpindah, Andy sedang di dalam sebuah persidangan yang menuntut atas dugaan pembunuhan kepada istri dan selingkuhannya. Andy divonis hukuman 2 kali seumur hidupnya. Satu hukuman untuk setiap korban, yang artinya ia dipenjara sampai meninggal atas pembunuhan tersebut. Scene berpindah memperlihatkan pria bernama Red yang diperankan oleh Morgan Freeman. Red adalah tahanan yang telah dipenjara selama kurang lebih 20 tahun. Red menjadi pemasok barang-barang dari luar ke dalam untuk para napi, seperti rokok, minuman keras, hingga narkoba. Andy dimasukkan ke dalam penjara yang bernama Shawshank. Penjara tersebut adalah penjara kelas 1 yang berisi para tahanan kelas atas, seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya, di penjara tersebut ada kepala sipir yang cukup kejam yang bernama Hayley. Dan kondisi penjara tersebut sangat mencekam untuk orang yang pertama kali masuk. Buktinya, ada salah satu napi yang menangis dan membuat keributan. Kepala sipir langsung bertindak dengan menyiksanya hingga tak sadarkan diri. Lanjut, di hari pertamanya, Andy terlihat pendiam dan belum berbaur dengan para napi yang lainnya. Saat itu, Red mulai memperhatikan Andy yang terlihat kaget saat makanannya tidak layak makan. Setelah sebulan kemudian, Andy mulai mencoba beradaptasi dengan kehidupan di penjara. Ia mulai mencoba mengobrol dengan para napi yang lainnya. Andy pun terkenal oleh para napi lainnya bahwa Andy orang yang pendiam dan tidak bisa berbaur. Dan ternyata orang yang diajak berbincang pertama kali ialah Red. Andy mulai membuka dengan pembahasan mengapa ia bisa masuk ke dalam penjara. Andy mulai mengembangkan obrolannya hingga ia pun meminta Red untuk membawakan sebuah palu kecil ke dalam penjara. Kesepakatan pun berhasil. Red memberi harga $10 untuk barang tersebut. Setelah itu, Red memberitahu Andy untuk berhati-hati karena The Sister atau napi yang homo mulai memperhatikan Andy. Lalu scene berpindah di mana memperlihatkan bagaimana proses penyelundupan barang dari luar ke dalam penjara. Dan Andy pun mendapatkan barang yang ia inginkan. Ternyata benar saja yang dikatakan oleh Red bahwa The Sister mulai menjebak Andy di sebuah ruangan. Andy pun menjadi korban bulan-bulanan The Sister. Kejadian tersebut berlangsung selama 2 tahun lebih. Itu menjadi tahun yang sangat menyedihkan bagi Andy. Kepala penjara yang bernama Norton memberikan pengumuman bahwa ada pekerjaan khusus, yaitu mencat rooftop gedung. Andy pun mulai mendaftarkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Terlihat Red dan kelompoknya ikut dalam pekerjaan tersebut. Dalam proses pekerjaan tersebut tidak sengaja Andy mendengar perbincangan kepala sipir yang mendapatkan warisan yang begitu besar dari keluarganya. Namun kepala sipir terlihat kurang senang karena takut ketika membeli mobil. Ia harus membayar pajak yang sangat besar. Disinilah awal mula nasib Andy akan berubah. Karena Andy dahulu adalah seorang bankir, ia melihat kesempatan untuk membantu kepala sipir. Itu bertujuan membantu dalam hal membebaskan pajak. Dengan kesepakatan, jika saran Andy berhasil, para sipir harus memberikan 1 botol bir dingin kepada para napi lainnya setiap hari ketika pekerjaan berlangsung. Dan benar, saran Andy berhasil.
yang membuat para napi dapat menikmati bir dingin setiap harinya. Itu membuat Andy semakin dikenal oleh para napi yang lainnya. Setelah kejadian tersebut, hubungan pertemanan Andy dan Red semakin terbangun. Sampai Andy pun sering meminta bantuan kepada Red untuk membawakan barang yang lainnya. Andy meminta poster wanita cantik kepada Red. Tak lama kemudian, Andy dicegat oleh kelompok The Sister. Tapi saat itu Andy hanya dipukuli saja. Mereka memukul Andy sampai ia masuk ke klinik. Pemimpin The Sister, yakni Box, masuk ke sel isolasi atas perbuatannya. Sehingga The Sister tak berani lagi menyentuh Andy. Setelah pulang dari klinik, Andy pun mendapatkan poster Rita Hayworth yang ia inginkan. Lanjut, hari pun berganti. Kepala penjaga mulai melakukan inspeksi dadakan kepada setiap sel, termasuk sel milik Andy. Tapi untungnya, palu kecil yang Andy dapatkan ketika di awal film tidak ditemukan. Setelah kejadian itu, kepala penjara mengangkat Andy dari pekerja laundry menjadi pekerja pustakawan. Di perpustakaan tersebut, Andy bertemu dengan kakek-kakek yang sudah lama bekerja, yakni bernama Brooks. Scene berlanjut, ada seorang sipir meminta bantuan Andy untuk berkonsultasi tentang perpajakan. Di bulan-bulan selanjutnya, Andy pun mulai mengurusi perpajakan para pekerja sipir di penjara Shawshank. Bahkan kepala penjara Norton pun mulai Andy bantu dalam urusan perpajakannya. Tak hanya itu, para pekerja sipir di penjara yang lainnya pun mulai berdatangan untuk menggunakan jasa Andy. Semakin padatnya order yang meminta jasa Andy, ia pun mulai merekrut Red untuk menjadi sekretarisnya. Selanjutnya di hari-hari kemudian, Brooks menyandera temannya karena ia merasa marah dan frustasi karena ia harus bebas di dalam penjara. Hal itu sangat wajar karena selama hidupnya Brooks telah dipenjara selama hampir 50 tahun. Dan betul, setelah keluar penjara, Brooks sulit beradaptasi dengan dunia luar yang masih mencapnya sebagai mantan napi. Di setiap malam, Brooks sering mimpi buruk dan tidak pernah tenang. Sampai-sampai saking frustasinya, Brooks memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kabar tersebut sampai kepada Andy dan para tahanan lainnya. Mereka merasakan kesedihan atas meninggalnya Brooks. Scene berlanjut memperlihatkan ada kumpulan-kumpulan bantuan buku-buku yang banyak. Selain itu, ada sebuah cek berisi uang $200. Ternyata itu adalah kiriman dari senator negara, buah dari upaya Andy yang selalu mengirimkan surat selama 6 tahun lamanya. Hal yang paling menarik dari kumpulan buku tersebut tertemukan sebuah piringan musik. Andy langsung menyetel dengan menggunakan speaker yang terdengar oleh seluruh penjara. Seluruh para napi sangat menikmati lagu yang diputar oleh Andy. Namun sebentar saja ada yang mendobrak pintu. Dengan kejadian tersebut, Andy masuk ke dalam ruang isolasi selama 2 minggu. Scene selanjutnya memperlihatkan Red sedang wawancara kembali untuk kebebasannya. Tapi Red menjawab dengan jawaban salah. Red sengaja agar ia tidak keluar penjara karena takut kejadian Brooks menimpa dirinya. Demi menghibur Red, Andy menghadiahi harmonika dan Red pun memberikan hadiah poster Marilyn Monroe. Andy menulis 2 surat per minggu kepada senator negara. Usaha tersebut berhasil sehingga pihak pemerintah memberikan anggaran $500 per tahun. Sampai ia membuat klub buku hingga badan amal. Untuk mengenang Brooks, perpustakaan tersebut diberi nama Brooks Library. Usaha Andy tersebut membuat penjara Shawshank menjadi perpustakaan penjara terbaik di Inggris. Scene berlanjut, kepala penjara Norton membuat konferensi pers bahwa Norton akan membuat suatu program pemberdayaan. Para napi akan dipekerjakan di luar penjara dengan pengamanan yang ketat dan upah minimum. Itu membuat para pemilik proyek yang lain merasa tersaingi. Sehingga banyak orang-orang yang mulai menyuap Norton agar proyek mereka masih bisa berjalan. Dalam setiap suap yang diterima Norton, Andilah yang mengatur segalanya. Seperti memutarbalikkan uang Norton menjadi lebih besar dan bebas pajak. Setiap strategi yang Andy buat, ia membuat tokoh rahasia bernama Randall Stephen, yang artinya seluruh uang hasil pencucian masuk ke dalam rekening Randall.
Andi melakukan hal tersebut agar keuntungan uang itu masuk ke dalam penjara dan membuat perpustakaan semakin berkembang. Sehingga banyak para napi yang dapat mengikuti ujian kesetaraan untuk mendapatkan ijazah. Scene berganti ke beberapa tahun selanjutnya. Ada beberapa napi baru termasuk pemuda yang bernama Tommy. Tommy adalah pemuda yang gampang berbaur dengan para napi lainnya. Ia memiliki sifat pemuda pada umumnya, bebas dan rock and roll. Tommy memiliki masa tahanan 2 tahun saja dengan kasus pencurian televisi. Selain itu, Tommy sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Ketika Tommy mendengar bahwa Andi membuka pelatihan ujian kesetaraan sekolah menengah ke atas, Tommy pun mendatanginya dan meminta untuk diajarkan oleh Andi. Tapi saat itu Tommy memiliki masalah bahwa ia tidak bisa membaca, sehingga hal pertama yang dilakukan oleh Andi adalah mengajarkannya membaca. Kemajuan daya belajar Tommy cukup baik sehingga ia dapat mengikuti pengajaran yang diberikan oleh Andi. Dan sampailah di mana waktu ujian kesetaraan dimulai. Terlihat saat mengerjakan ujian tersebut, Tommy melampiaskan kemarahan karena ia merasa tidak bisa mengerjakannya. Tommy pun pergi meninggalkan kertas ujiannya dan mengungkapkan rasa penyesalannya kepada Red karena merasa tidak enak atas yang dia lakukan kepada Andi. Dalam perbincangan tersebut, Tommy pun menanyakan sebuah pertanyaan. Mengapa Andi bisa masuk ke dalam penjara padahal Andi adalah orang yang baik? Red menceritakan bagaimana Andi pernah membunuh istri dan selingkuhannya, seorang pegolf profesional. Ketika mendengar pegolf profesional, Tommy teringat 4 tahun silam pernah dikurung dengan seseorang yang bernama Emo Blaze. Emo Blaze tersebut terjerat hukum karena telah membunuh seorang wanita yang sedang selingkuh dengan pegolf profesional. Elmo menceritakan bagaimana kejadian pembunuhan tersebut. Ketika Andi mengetahui hal itu, Andi langsung mendatangi Norton dan menceritakan bahwa ia tidak bersalah. Andi pun meminta banding ke pengadilan, tapi Norton tidak menyetujuinya. Kemudian, Andi pun merasa marah dan kesal sehingga menyinggung pencucian uang Norton. Itu membuat Norton kesal dan memasukkan Andi ke dalam ruang isolasi selama 1 bulan. Setelah itu, Norton memastikan apa yang dikatakan oleh Tommy benar atau tidak, sehingga ia mencoba menemui Tommy. Tapi tak disangka, itu Tommy dibunuh oleh Hailey atas perintah Norton. Karena Norton merasa Tommy menjadi pengganggu bagi dirinya dan Andi. Setelah itu, Norton memberitahukan kepada Andi bahwa Tommy telah meninggal karena ia mencoba kabur dari penjara. Itu hanya akal-akalan Norton saja, sehingga Andi percaya bahwa Nortonlah sengaja membunuh Tommy. Setelah hukuman isolasi berakhir, terlihat Andi sedang berbincang dengan Red. Andi mengungkapkan kesedihan dan kesalahan atas kejadian yang menimpa Tommy dan merasa kesal. Padahal itu adalah salah satu cara dirinya untuk terbebas dari penjara. Andi pun bercerita kepada Red bahwa Andi memiliki suatu keinginan untuk bisa tinggal di suatu pulau kecil dan di dalamnya Andi mempunyai sebuah hotel. Selain itu, Andi meminta suatu permintaan kepada Red. Jika kau sudah keluar dari penjara, maka datangilah suatu tempat yang bernama Backstone dan datangilah sebuah pohon besar. Di situ ada sebuah benda dan ambillah. Setelah kejadian tersebut, Andi selalu terlihat putus asa dan tak memiliki semangat hidup. Para napi lainnya berbincang atas kondisi Andi. Bahkan Andi pernah meminta untuk dibawakan sebuah tali. Para napi pun khawatir kejadian Brooks akan menimpanya kepada Andi. Andi mulai melakukan aktivitas biasanya dalam mencuci uang Norton. Tapi terlihat Andi sangat lesu dan frustasi. Setelah itu, Andi berjalan masuk ke dalam selnya dan sambil memegang tali, itu menjadi malam yang panjang bagi Red. Karena ia khawatir akan terjadi sesuatu pada diri Andi. Keesokan harinya, saat para napi keluar dari selnya, hanya Andilah yang tidak keluar dari dalam sel. Para sipir pun terkejut karena Andi tidak ada di dalam selnya. Itu membuat Norton sangat marah dan meminta untuk memeriksa seluruh ruangan penjara.
Untuk meluapkan rasa amarahnya, Norton melempar batu-batu kecil yang selalu dibawa oleh Andy. Tidak disangka batu itu mengenai poster, tetapi poster itu merobek dan Norton merasa aneh dan membukanya. Dan benar saja, di balik poster tersebut ada sebuah lubang yang cukup untuk satu orang. Dan saat itu Andy dinyatakan kabur di penjara Shawshank. Semua sipir dan polisi langsung memeriksa semua wilayah luar penjara. Para sipir dan polisi menemukan sebuah palu kecil dan baju Andy. Ternyata palu kecil itulah yang menjadi alat untuk Andy menggali tembok penjara Shawshank. Red merasa tercengangkan karena untuk menggali tembok tersebut butuh waktu 600 tahun jika menggunakan palu kecil tersebut. Tapi Andy berhasil menggali dengan waktu 20 tahun saja. Scene berlanjut memperlihatkan bagaimana cara Andy keluar dari penjara Shawshank. Di setiap malam, Andy menggali menggunakan palu kecil di balik poster. Setiap harinya, Andy sering berjalan-jalan sambil membuang satu persatu kerikil dari galiannya tersebut. Kejadian Tommy menjadi pemicu untuk Andy mensegerakan keluar dari penjara. Karena Andy merasa ia telah dirugikan dan tidak menyukai kecurangan saat Norton membunuh Tommy. Hari ketika Andy kabur, ia membawa bukti berkas kecurangan Norton seperti pencucian uang, penyuapan, hingga bukti Tommy dibunuh oleh Norton. Selain itu, Andy membawa setelan baju milik Norton. Barang-barang yang Andy bawa dimasukkan ke dalam plastik dan diikatkan ke kaki Andy menggunakan tali. Andy mulai melewati galian yang ia gali, sampai di mana ke pipa pembuangan kotoran manusia. Berkat suara petir itu menjadi kesempatan Andy menghancurkan pipa tersebut. Andy melewati pipa kotoran tersebut hingga sampai ke sebuah sungai di luar penjara Shawshank. Dan Andy pun terbebas dari penjara Shawshank. Scene berlanjut setelah keluar Andy dengan pakaian milik Norton. Ia mendatangi sebuah bank untuk mencairkan uang hasil pencucian dan penggelapan selama di penjara Shawshank. Andy menjadi sosok rahasia yang ia buat sendiri, yakni menjadi Randall. Karena hasil pencucian uang tersebut masuk ke dalam rekening tokoh buatannya tersebut. Selain itu, Andy mulai melaporkan semua kejadian di penjara Shawshank. Sehingga para sipir yang menggelapkan dana pajak semuanya ditangkap. Norton pun merasa sangat putus asa ketika ia tahu akan ditangkap. Dan ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Kemudian scene berpindah. Terlihat Andy sangat merasakan kebebasan atas keluarnya ia dari penjara. Karena Andy bisa pergi ke sebuah pulau yang pernah ia ceritakan kepada Red sebelumnya. Saat kepergian Andy, Red merasakan kesepian karena teman terdekatnya sudah tidak ada lagi di penjara. Ketika ada kesempatan untuk keluar, Red pun memutuskan menjawab semua pertanyaan dengan benar agar pengajuan keluarnya dapat disetujui. Awal-awal Red di luar penjara, ia merasakan apa yang telah Brooks rasakan sebelumnya, seperti disudutkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Red pun merasa frustasi dan sempat mencoba melakukan hal yang seperti yang Brooks lakukan kala itu. Tapi Red teringat dengan pesan-pesan terakhir dari Andy untuk mendatangi sebuah tempat yang Andy minta saat mereka masih di penjara. Ternyata benda yang dimaksudkan adalah sebuah surat dari Andy dan sejumlah uang. Di surat tersebut, Andy meminta Red untuk datang ke pulau yang Andy sebutkan kala itu. Red memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut, dan benar ternyata di situ ada Andy.
Mereka pun senang karena bisa bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Tama